Apa saja kemudian indikasi pelanggaran HAM yang ditemukan oleh Komnas HAM dalam alih status pegawai KPK dan apa saja rekomendasi Komnas HAM terkait nasib pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan? Kita akan berbincang dengan Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara. Mas BK, selamat malam. Apa kabar, Mas? Selamat malam, Mbak. Kabar baik, salam sehat. Salam sehat selalu. Di awal tadi narasi pengantar kami, Komnas HAM berencana akan mengajukan bertemu langsung dengan Presiden untuk menjelaskan hasil temuan Komnas HAM. Mengapa kemudian harus bertemu secara langsung dan apakah sudah ada sinyal dari Istana mengenai ini? Ya, terima kasih Mbak. Saya kira memang yang menjadi temuan, rekomendasi dan kemudian kesimpulan Komnas menjadi urgensi bangsa ini untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis hak asasi manusia. Itu yang pertama. Kemudian kenapa kami berkeinginan langsung menyerahkan laporan kami kepada Presiden. Dan yang kedua, kami percaya bahwa komitmen Presiden akan pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk juga penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia itu sangat tinggi. Artinya kami percaya bahwa Presiden tentu saja akan meluangkan waktu begitu menjadwalkan ketemu dengan Komnas HAM sehingga kami bisa bercerita lengkap tentang apa saja proses yang kami jalani, kemudian temuan-temuan kami, kesimpulan, sampai kemudian rekomendasi terhadap proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ini. Begitu Mbak kira-kira. Oke, secara substansi temuan apa yang paling mendasar yang menurut Komnas HAM yang harus direspon dengan lebih cepat? Ya, jadi kami kemudian setelah hampir 3 bulan lebih lah ya, berproses, memanggil sejumlah pihak, meminta keterangan, memeriksa dokumen, melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait, kami memang menyimpulkan bahwa proses asesmen tes wawasan kebangsaan KPK ini merupakan pelanggaran HAM gitu. Ada 11 pelanggaran HAM, tadi sebagian sudah Mbak Elvira sampaikan, ada hak atas keadilan, hak atas perempuan, terus kemudian hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, terus kemudian hak atas rasa aman, tidak didiskriminasi, terus kemudian hak privasi, dan beberapa hak yang lain termasuk juga soal kebebasan berkumpul dan berserikat. Kira-kira itu yang jadi temuan kesimpulan atas proses yang kami kerjakan. Prosesnya di balik layar seperti apa Mas BK? Tadi mengatakan selama 3 bulan kemudian berupaya untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Karena ini tidak hanya masalah di lembaga KPK saja, tapi menyertakan ada lembaga lain dalam proses alih status pegawai ini. Ya, jadi kalau di balik layar itu begini, kami begitu mendapat aduan dari wadah pegawai KPK yang didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian menindaklanjuti dengan membuat tim di Komnas HAM. Koordinatornya Komisioner Khairul Anam karena dia adalah Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan. Setelah itu kemudian kami mulai meminta keterangan. Keterangan itu dari pengadu pegawai KPK yang jumlahnya 23 orang. Itu baik yang tidak memenuhi syarat maupun yang memenuhi syarat. Kemudian meminta keterangan dari pimpinan KPK, Kepala BKN, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, terus kemudian juga BNPT, dan keterangan dari ahli, gitu, supaya menguatkan kira-kira analisa kami supaya ya menjadi lebih objektif. Itu proses menggali keterangan. Belum kemudian mencari dokumen, barang bukti, fakta, dan baru kemudian mulai melakukan analisa atas keseluruhan yang dimiliki oleh Komnas HAM terkait dengan asesmen TWK ini. Barulah setelah itu analisa membuat kesimpulan dan rekomendasi. Kira-kira garis besarnya seperti itu, Mbak, proses di balik layarnya. Beberapa temuan ini kan kemudian sebelumnya sudah ramai beredar ketika awal polemik ini muncul ke permukaan isu ini. Dan misalnya stigma Taliban sudah sempat dibantah begitu oleh pimpinan KPK.
dalam proses ini apa kemudian yang menjadi kendala ataupun hambatan untuk mengumpulkan, menyerap semua informasi ini, Mas? Sebenarnya kalau hambatan secara umum tidak ada ya, hanya kemudian memang tantangannya ada, yaitu soal sering berubahnya keterangan-keterangan dari para pihak. Ini yang kemudian membuat kami misalnya cek silang antara satu keterangan dengan keterangan yang lain itu memakan waktu. Contohnya seperti apa misalnya, Kemudian Mas? Membuat analisa baru atas keterangan yang berbeda dengan keterangan yang sebelumnya kami dapat. Kira-kira itu saja sih sebenarnya secara umum soal hambatan maupun tantangan. Tentu saja kalau yang lain ya kita tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang serius begitulah. Hanya itu aja. Perubahan keterangan misalnya seperti apa, Mas? Ya misalnya begini, ini soal siapa saja yang terlibat dalam satu rapat gitu. Itu terus kemudian soal apa saja kesimpulan rapat, notulensi rapatnya. Kadang-kadang si A bilangnya apa soal ini mereka nggak ikut begitu, kemudian ketika kami kejar bahwa kemudian kami minta keterangan pihak lain ternyata berbeda begitu dengan keterangan yang sebelumnya. Nah, ini yang kemudian kami kemudian mengkonstruksi kembali peristiwa yang ada, termasuk juga poin-poin penting dari peristiwa itu dalam satu runtutan kronologi dari awal proses assessment TWK ini sampai kemudian pengumuman dari pimpinan KPK atas status dari pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat itu, yang tidak memenuhi syarat. Oke, Mas BK banyak yang kemudian mengaminkan tanda kutip ya hasil temuan dari Komnas HAM, tapi ada juga suara kritik atas temuan ini. Bagaimana Anda menjawab bahwa ada yang mengatakan Komnas HAM melangkah terlalu jauh, ini bukan ranah Komnas HAM dalam polemik tes wawasan kebangsaan KPK? Ya, tentu saja kami menghormati perbedaan persepsi publik, gitu Kak. Itu adalah hal yang wajar, apalagi kita hidup dalam alam demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kami percaya betul bahwa kami sudah bekerja sesuai dengan mandat dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kami. Dan prosesnya saya kira penting juga untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini. 7 komisioner kemudian memberi masukan, begitu. Memberi masukan terhadap kesimpulan, terus kemudian temuan yang ada, sehingga menjadi lebih solid begitu, baik prosesnya, kesimpulan, temuan maupun juga rekomendasi yang kami hasilkan dan untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Itu soal perbedaan persepsi. Dan kemudian kalau dukungan saya kira ya kita bekerja berdasarkan fakta, berdasarkan kronologi yang kami susun. Kalau ada dukungan tentu saja terima kasih, tapi itu juga menjadi beban kami untuk bisa memperbaiki kinerja kami gitu ke depan. Dan semoga tidak ada kasus lagi begitu seperti sekarang ini begitu, sehingga kami menjadi lebih baik. Gitu. Oke. Setelah kemudian disampaikan kepada publik, bagaimana komunikasi dengan KPK, Mas BK, dan juga rekomendasinya seperti apa finalnya? Ya, kami secara resmi belum mengirimkan laporan kami dalam versi singkat kepada KPK begitu. Tentu saja kami memahami apa yang disampaikan jubir KPK kemarin merespon rilis publik kami. Tapi secepatnya kami akan kirim ke para pihak dan termasuk juga ke Presiden dalam bentuk format laporan lengkapnya begitu. Artinya tentu saja kami memberi kesempatan nantinya kepada KPK, BKN untuk mempelajari temuan Komnas HAM, kesimpulan dan juga rekomendasi yang ada, sehingga harapannya itu bisa dijalankan oleh semua pihak begitu, tentu saja dengan tanggung jawab ada di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan juga pejabat pembina kepegawaian tertinggi Republik ini begitu. Oke, baik. Terima kasih Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara, informasi Anda dan waktu Anda malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Sehat selalu, Mas. Selamat malam, Pak. Sehat selalu. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih.